Beli padi. Jawaban salam saya kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab dengan semangat, hutangnya lunas. Amin. Makin keras, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa. Keluarga besar ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan jodoh. Yang belum, yang sudah semoga dapat anak yang soleh dan soleha. Sekaligus hari ini kita bersyukur dengan memuji Allah telah terlaksananya hari ini pembukaan rumah tahfiz berbasis IT. Tahfiz dan IT mencetak kaderisasi ulama. Masya Allah, ini panjang betul kajiannya ini. Ini kalau disampaikan ini sampai petang nampaknya ini. Karena waktu kita singkat, kita persingkat saja. Semoga rumah tahfiz ini yang akan kita kembangkan bakat anak kita dalam menghafal Al-Quran, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo kembali kita tumbuhkan semangat cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tadi luar biasa, sholawatnya, asmaul husnanya, baca Qur'annya. Kita doakan semoga ini akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Kalau suara saya tadi agak ngebas ya, anak-anak kita suaranya melengking daripada tidak aja. Hari ini juga ada kejutan syukuran
anak kita, cucu kita. Siapa nama tadi Pak Haji? Anissa Salsabila, salah satu nama mata air yang di surga. Dan juga mudah-mudahan kita doakan berkah umurnya, berkah rezekinya, sehat badannya, jadi anak yang solehah, yang paling penting menjadi hafizah Al-Quran 30 juz. Kalau saya juz 30 aja tak hafal. Banyak yang hilang, semakin dihafal semakin hilang. Kalau naik pesawat lewat pramugari 5 menit hilang 1 juz. Tapi adik-adik kita ni luar biasa. Mudah-mudahan ini sudah ada nih kan generasi hafal Quran ni kan? Udah ada. Ini dari Nurul Huda nih. Ini dari mana nih? Adik-adik yang dari Nurul Huda, bapak-bapak yang dari Masjid Nurul Huda, jamaah Majlis Taklim juga yang Masjid Al-Falah, Nurul Yakin. Wah, mudah-mudahan semua yang hadir kita doakan sehat walafiat, diangkat derajatnya, dijauhkan mara bahaya, dimudahkan urusannya, diangkat segala penyakit, wabah. Masya Allah. Ini mukadimahnya sampai setengah jam. Bapak ibu orang tua kami, Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari yang ketiga Rabiul Awal, betul ya? Hari kelahiran Nabi. Bagaimana bukti cinta kita menyambut kelahiran baginda Rasul? Ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Tahu Suwaibah? Siapa Suwaibah tu? Suwaibah itu seorang budak. Budaknya dari Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Pernah jumpa? Saya pun tak pernah lah. Jadi orang dulu ada nama satu, nama dua. Satu Abdul Uzza, padahal Abu Lahab. Orang sekarang lebih banyak Ibrahim. Tengok Facebook Bram. Macam-macam. Ya nak. Nah, Bapak Ibu orang tua kami Allah SWT, Abu Lahab dia perintahkan kepada Suwaibah, pembantunya, budaknya. Suwaibah, aku perintahkan engkau tolong jaga adik iparku. Nama adik iparku tu Aminah. Suaminya Abdullah sudah mati. Sekarang Aminah itu lagi mengandung, lagi hamil tua. Tolong jaga dia, karena menurut USG terakhir tak lama lagi dia melahirkan. Apa? Anggap aja lah USG dulu, sama juga lah. Tolong jaga dia sampai dia melahirkan. Baiklah Tuan Abu Lahab. Tapi ingat, kalau nanti dia sudah melahirkan anak, tolong kasih kabar. Ya, baiklah Tuan. Singkat cerita, lahirlah Rasulullah Muhammad SAW bertepatan hari Senin di kota Mekah, tahun gajah, tanggal. Nah, ini tanggalnya banyak ikhtilaf, ada tanggal 12, ada tanggal 9, ya kan? Itu ikhtilaf. Yang penting Rasulullah udah lahir. Nah, setelah lahir datanglah Suwaibah tadi ke rumah tuannya Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, adikmu sudah selamat melahirkan. Oh, senang Abu Lahab. Suwaibah, anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan? Kenapa ditanya? Orang Arab jahiliyah dulu kalau tahu anaknya lahir perempuan, malu, cacat, membuka aib keluarganya, karena mereka tak senang punya anak perempuan. Kalau ada anak lahir perempuan kena cemeeh. Makanya banyak orang Arab jahiliyah dulu kalau ada anak lahir perempuan dibunuh, ditimbun hidup-hidup kan, supaya menutup jejak. Itu beda orang dulu dengan sekarang. Orang sekarang suka punya anak perempuan. Nanti kalau datang melamar, mahalnya mahal-mahal. Apa anak yang dilahirkan Suwaibah? Laki-laki tuan. Moh, senang hatinya mendengar laki-laki. Suwaibah, mulai saat ini, mulai detik ini, engkau tidak lagi menjadi budakku. Engkau jadi manusia yang bebas sebebas-bebasnya.
Singkat cerita, matilah Abu Lahab dalam keadaan kafir. Ada saudaranya Abbas masuk Islam, bertemulah dalam mimpi. Abbas bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpi. Apa kata Abbas? Bagaimana kabarmu di dalam neraka, wahai Abu Lahab? Dijelaskan dalam Al-Quran, Tabbat yada abi, celakalah kedua tangan Abu Lahab, kekal masuk neraka. Apa kata Abu Lahab? Aku masuk neraka karena kafir kepada Muhammad, tetapi nerakaku didinginkan setiap hari Senin. Kok bisa? Karena aku pernah senang menyambut kelahirannya. Orang yang sudah dijamin masuk neraka, orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, bisa diringankan azabnya setiap hari Senin karena sekali untuk menyambut kelahiran Muhammad, sekali diringankan azab nerakanya. Bagaimana kalau dengan kita? Setiap tahun kita memperingati, setiap tahun kita bersolawat kepada Nabi, setiap saat, setiap detik. Apakah kita bukti cinta kepada Nabi? Ya. Maka dari itu mari sama-sama kita buktikan. Apa caranya mencintai Nabi? Orang yang mencintai Nabi itu adalah bukti dari keimanan. Rasulullah bersabda, la yu'min, tidak beriman di antara kamu, ahadukum hatta akuna habba ilaih, aku lebih dicintai min waladihi, dari anak-anakmu, wa waladihi, dari anakmu dan hartamu, wan nasi ajmain, dari manusia. Jadi tidak akan sempurna imanmu, tidak beriman kamu kalau kamu lebih mencintai dirimu, anakmu, hartamu, dan manusia. Harus aku lebih dicintai. Coba. Jadi kalau mau iman kita sempurna, harus Nabi itu lebih dicintai. Maka Nabi tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu mencintaiku bagaimana? Aku mencintaimu Rasulullah lebih dari apapun, termasuk keluargaku, hartaku, dan anak-anakku, kecuali diriku. Oh, belum begitu Abu Bakar, belum. Kamu harus melebihi, termasuk dirimu sendiri, harus aku lebih dicintai. Mulai saat ini ya Rasulullah, semuanya aku cintai, tapi aku lebih mencintaimu dari apapun. Allahu Akbar. Takbir. Wah, itulah dia. Ini dah dekat zuhur nih. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Bagaimana? Pertama, iman tidak akan sempurna. Kalau ingin dosa diampuni, kalau ingin belenggu dibebaskan, kalau ingin dimenangkan dalam peperangan, kalau ingin dimudahkan segala urusan, kalau ingin hutangnya dibebaskan. Ada yang berutang di sini? Ada yang berutang di sini? Kalau ingin hutangnya dibebaskan, maka harus berbanyak solawat kepada Nabi. Apa contohnya? Kalau ingin doa dikabulkan, datang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana supaya doaku dikabulkan ya Rasulullah? Maka kata Nabi, setiap dalam doamu bersolawatlah untukku. Baik, kalau begitu ya Rasulullah, setiap dari doaku sepertiganya solawat untukmu. Bagus. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, setiap doaku separuhnya solawat untukmu. Bagus. Tapi lebih banyak lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doaku adalah solawat untukmu. Itu yang paling bagus. Jadi bagaimana kalau kita tidak mencintai Rasulullah? Doa tidak akan dikabulkan kalau tidak ada solawat kepada Rasulullah. Coba Nabi, bagaimana Allah mencintai Rasulullah kita? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Bagaimana kita? Berapa kali kita solawat kepada Nabi? Kalau memang bukti kita cinta kepada Rasul. Coba kalau tak dibuat rumah tapis begini, tak akan ada kita dengarkan solawat. Coba kita tengok kafe-kafe yang dibuka, setiap malam penuh itu. Bukan main, bergitar musik. Coba
Naudzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Maka beruntung rumah ini kalau dijadikan sebagai tempat mengkaderisasi anak-anak tahfiz yang berbasis IT, mencetak kader-kader ulama, Masya Allah, akan mengalir amal jariah kepada ahli bait. Allahu Akbar. Bapak Ibu orang tua kami yang ke Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana supaya kami ini bisa dekat kepadamu? Bagaimana? Perbanyaklah solawat, karena orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang akan memperbanyak solawat. Tidak? Al-mar'atu min ahabba ilaih. Orang yang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau ingin kita bersama dengan Nabi nanti di akhirat, maka perbanyaklah sholawat. Dari mau tidur sampai tidur lagi. Sholawat. Coba mau tidur kita baca sholawat. Bangun tidur kita bersolawat. Siapa yang bersolawat pagi dan petang, hutangnya lunas. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dahulu sebelum Rasulullah lahir, sebelum ada orang yang sering berperang, kalah melulu, kalah aja, tak pernah menang. Lalu dia berdoa begini, ya Allah, tolong menangkan peperangan kami ini berkat kebenaran Nabi yang ummi yang akan lahir pada akhir zaman. Tolong menangkan kami untuk melawan Ghatafan ini. Akhirnya menang. Coba bayangkan, belum Rasulullah lahir, mereka berdoa dan menyebut nama Nabi. Itu tawassul namanya. Maka memenangkan peperangan. Jadi kalau kita ingin menang dalam peperangan, kalau kita ingin maju dalam urusan, kalau ingin dimudahkan segala urusan, kalau ingin dilunaskan segala hutang, Nabi itu sebagai rujukan kita. Maka jangan putus lisan kita untuk bersolawat. Ini anak-anak kita nih suaranya Masya Allah menggelegar. Ya, mudah-mudahan nanti kita buat konser cetak kaset atau masuk ke YouTube ya. Udah daftar kan? Udah dibikin, alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang ke Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Rasulullah itu bisa menghilangkan belenggu beban. Ada seseorang yang datang dari Yaman. Dia bawa keluarganya, sengaja mau pergi berziarah ke makam Rasulullah. Sengaja. Kenapa? Karena bukti cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya ketika sampai di Madinah, seluruh bekal-bekal uangnya hilang semua, tak ada sisa. Kalau kita di kampung orang duit tak ada 1 sen, bagaimana? Oh, itu bukan main bingungnya. Tapi dia pergi ke Raudhah, dia solat, dia berzikir, dia solawat, dia berdoa sampai tertidur. Akhirnya dalam tidur itu dia bertemu dengan Rasulullah. Dalam tidurnya itu kata Rasulullah, nanti kamu cari pintu sekian. Karena Masjid Nabawi itu ada 2 sampai 25 pintu ya, sampai pintu Raudhah ibu-ibu. Nah, nanti cari pintu sekian, cari di situ yang namanya Utsman. Sampaikan kepada Utsman bahwasanya aku menitip salam kepadanya. Yang kedua, sampaikan kepada Utsman solawat yang dibacakan kepadaku sebanyak 1001 hari itu sampai. Dan sampaikan kepada Utsman untuk menolongmu. Akhirnya terbangun orang Yaman tadi, dia cari pintu yang diberikan isyarat Nabi tadi. Maka dia tanya kepada orang, aina Utsman? Mana Utsman? Akhirnya orang nunjuk, Utsman ada di sana. Ketemu Utsman. Antum Utsman? Naam, saya Utsman. Saya ini dari Yaman. Saya kehilangan barang bawaan saya bawa keluarga sini. Uang saya pun hilang. Terus apa hubungan dengan saya? Ketika saya berada di Raudhah, saya tertidur, saya berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah menitip salam kepadamu ya Utsman. Waalaikumsalam. Dan Rasulullah mengatakan, solawat yang engkau baca setiap hari 1000 itu sampai kepadanya. Alhamdulillah. Dan Rasulullah minta engkau membantuku. Jangan ngomong sinilah, yuk kita ke dalam kantor saya aja. Sampai di kantor, tolong cerita lagi bagaimana kisahnya.
Dicerita lagi Bu, seperti tadi, saya dari Yaman kehilangan bekal. Lalu saya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah mengucapkan salam kepadamu. Rasulullah mengatakan solawat yang kau baca kepadanya 1001 hari itu sampai. Dan Rasulullah minta engkau menolongku. Ayolah kita ke rumah saya yuk. Dalam perjalanan, dalam mobil minta lagi diceritakan. Sampai di rumah sebelum makan diminta lagi ceritakan. Sampai bosan orang ni ngomong. Apa kata orang ni? Aku tak mau ngomong lagi. Capek. Dari tadi itu ke itu aja. Itu ke itu aja. Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku tuh dah tahu apa yang kau ceritakan. Aku tuh ingin selalu mendengar dari murid Rasulullah. Tak ada satu pun yang tahu solawat yang ku baca 1000. Tak ada satu pun yang tahu. Kecuali dirimu, kecuali Rasulullah. Maka aku akan menolong segala kebutuhanmu. Allahu Akbar. Maka dari itu, kita jangan ragu. Bu Iwal jangan ragu, Kais jangan ragu. Tanah yang sekian hektar kita suruh Allah yang bayar. Perbanyak solawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tak ada kita yang tak berhutang. Di sini ada kisah seorang yang berdagang. Dia hutang ke sana kemari sampai usahanya bangkrut, hutangnya sampai melilit. Melilit leher Bu. Kalau pinggang tuh masih bisa melenggang jalan, ini udah sampai mencekik. Kalau pinggang masih bisa melenggang dia kan. Nah ini ke leher. Tinggal tiang gantung lagi. Begitu banyak utangnya. Akhirnya karena dituntut suruh bayar, dia cari orang untuk berhutang satu orang, tapi dia bayar semua orang tuh untuk satu tangan aja. Janji setahun. Okey. Setelah dia bayar, hutangnya tetap setahun. Pas jatuh tempo, orang ni datang menagih. Mana hutang yang engkau bayar, mau bayar? Ya hari ini aku memang janji hari ini, tapi hari ini aku tak ada uang. Bagaimana ceritanya? Kalau tidak engkau bayar hari ini, kita langsung pengadilan aja lah yang memutuskan. Baiklah, pergi ke pengadilan. Sampai di pengadilan diceritakanlah bagaimana kasusnya. Apakah betul begitu? Iya. Kamu yang salah. Saya betul, saya salah. Saya janji hari ini, tapi saya tak ada uang hari ini. Kalau begini kamu di penjara aja lah. Okeylah, saya siap di penjara, tapi saya minta izin sehari pulang dulu, ngasih tahu keluarga saya bahwasanya saya akan di penjara. Mana bisa? Jangan-jangan kamu nanti kabur. Kalau mau kabur dari kemarin. Apa jaminannya kalau engkau tak datang kembali besok? Jaminanku adalah Rasulullah. Kalau saya tak datang besok, maka saya siap tidak diakui sebagai umatnya. Wah, bukan tanggung-tanggung Bu. Jaminannya Rasulullah. Baik, besok kami tunggu niat baikmu. Pulang Bu, dikasih tahu dengan keluarganya besok dia akan dipenjara. Bagaimana solusinya? Udahlah kita solawat ajalah kepada Nabi. Solawat sampai tertidur. Akhirnya Allah izinkan dia berjumpa. Dalam mimpinya berjumpa Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah berpesan kepadanya, besok pagi kamu temui gubernur. Kasih tahu dengan gubernur bahwasanya aku mencintainya. Yang kedua, dia setiap malam itu solawat kepadaku, tapi malam kemarin dia lupa bersolawat kepadaku. Yang ketiga, minta kepadanya untuk menolongmu. Besok pagi sebelum pengadilan, dia datang ke rumah gubernur. Tahu sendirilah rumah gubernur tak bisa masuk sembarangan. Ada satpam, disebut dengan security kan. Pokoknya Satpol PP juga kan, ajudan asistennya tak bisa sembarang. Akhirnya dia ngotot, kamu ada urusan apa sini? Hari ini gubernur punya utang dengan saya, dia harus bayar. Mana mungkin gubernur ada utang? Datang dari mana? Pokoknya saya tak akan pergi sebelum saya jumpa dengan gubernur. Nekat Bu, akhirnya masuk juga. Ketika itu ajudan mengomong, ini gubernur, ada orang mau berjumpa dengan anda, katanya engkau punya utang. Siapa yang berutang dengannya? Panggil. Ketika di depan gubernur, emang kamu siapa? Saya ini pedagang, saya banyak hutang sehingga saya mau dipenjara. Terus apa hubungannya dengan saya? Ya kan? Saya kemarin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah menitip salam kepadamu ya gubernur. Waalaikumsalam, Allahumma shalli wa sallam. Dia mengatakan dia cinta kepadamu gubernur. Alhamdulillah. Apa katanya? Ya gubernur, bahwasanya
Ketika dia sampai begitu, Bu, apa katanya? Engkau kemarin malam terlupa bersolawat kepadanya. Astaghfirullahalazim. Apa katanya? Apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu? Dia mencintaimu, Gubernur. Tunggu. Diambil, Bu, dalam lacinya uang 1 kantong emas, masuk. Ambil. Tolong ucapan sekali lagi apa yang disampaikan Rasulullah. Dia mencintaimu, Gubernur. Tunggu. Diambil lagi. Apa yang disampaikan Rasulullah. Seperti tadi dia mencintaimu, Gubernur. Dia ambil lagi, Bu. Tolong ucapkan sekali lagi. Dia mencintaimu, wahai Gubernur. Dia ambil sampai 4 kantong. Akhirnya orang ajudan tadi marah. Apakah belum cukup uang itu untuk melunasi? Cukup. Pergi. Apa kata ajudannya? Gubernur, kalau engkau berikan semua, tentu kau akan bangkrut. Apa yang kau ucapkan? Aku rela hari ini kehilangan harta dan jabatanku daripada aku hilang Rasulullah. Kamu tahu, aku setiap malam tidak pernah lepas bersolawat sebelum tidur. Tapi kemarin malam karena sibuk bekerja, aku tertidur di meja terlupa bersolawat kepada kekasihku. Coba, mudah-mudahan Allah mengampuniku. Masya Allah. Pergi. Pemuda tadi buat 4 kantong. Sampai di pengadilan. Wahai Pak Pengadilan, saya hari ini mau pergi bayar hutang saya. Tunggu dulu. Ini ada uang untukmu. Untuk apa nih? Berkat kamu saya tadi malam bermimpi dengan Rasulullah. Pengadilan kasih 1 kantong lagi. Udah berapa kantong? Pergi langsung ke rumah orang yang hutang tadi. Saya mau bayar hutang saya hari ini. Ini saya bawa uang. Tidak perlu, hutang mudah lunas. Kok bisa? Berkat kamu saat di malam saya berjumpa dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Hutang selesai, duit dapat. Ada yang macam itu? Ada yang macam itu? Karena tak sungguh-sungguh. Maka kalau betul kita sungguh-sungguh, coba tanamkan dalam diri kita ingin berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Tetapi mungkin payah, tak sembarang orang untuk dapatnya, Bu. Untuk berjumpa Rasul dalam mimpi itu payah. Kenapa payah? Rasulullah itu banyak amalnya, sedikit tidurnya. Kalau awak tapi maksud saya tuh banyak tidur, sedikit juga, Bu. Sikit-sikit tidur. Dekat rumah sikit-sikit tidur. Di masjid sikit-sikit sedang dengar ceramah. Maka dari itu ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak mencintainya? Belenggu dibebaskan, hutang dilunaskan. Apalagi, Bu? Kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, bagaimana kita tidak mencintainya? Nanti di yaumil akhir yang akan mendapatkan syafaat, yang akan pertama kali masuk surga adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan lisan kita dimanapun kita berada, jangan lepaskan basah dengan bersolat. Mudah-mudahan semua yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah berkat solawat yang selalu kita baca. Insya Allah. Karena waktu zuhur kita sudah semakin dekat, mari sama-sama apa lagi? Baca doa. Tapi sebelum itu, oh ya, sekaligus kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama